Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk belajar. Biarlah kami dapat menggunakan waktu ini dengan baik Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap kami yang mengikuti pelajaran ini ya Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk belajar ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pelajaran kita hari ini adalah arti dosa dan kejatuhan manusia. Terambil dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu memahami arti dosa. Yang kedua, siswa mampu menganalisis penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh dosa. Itulah ketiga tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Landasan pembelajaran kita hari ini terambil dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Saya akan membacakan bagi kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Melalui ayat ini kita mengetahui bahwa tidak ada satu manusia pun yang kudus di hadapan Allah, karena semua manusia pasti pernah berbuat dosa, dan semua manusia yang berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Landasan firman Tuhan selanjutnya terambil dalam Roma pasal 6 ayat 23, yang menyatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Melalui ayat ini kita mengetahui bahwa hukuman yang diterima oleh manusia yang jatuh ke dalam dosa ialah maut. Tetapi ketika manusia mau mengakui dosanya, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia akan memperoleh karunia keselamatan, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kita masuk pada bagian pendahuluan. Pada mulanya manusia adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 yang menyatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Melalui ayat ini kita mengetahui bahwa manusia diciptakan begitu sempurna oleh Tuhan, bahkan melebihi makhluk hidup yang lainnya. Manusia diberikan mandat untuk berkuasa atas makhluk hidup yang lainnya, dan manusia juga diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ayat ini menyatakan kepada kita begitu istimewanya manusia itu di hadapan Tuhan. Namun kemuliaan manusia sebagai gambar dan rupa Allah itu rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia menjadi rusak. Sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 3 ayat 23 yang mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Selanjutnya di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 18 yang mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka.
dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa dan tidak melakukan kehendak Allah. Manusia lebih mengikuti hawa nafsu dan keinginan daging daripada mengikuti perkataan Tuhan di dalam firman-Nya. Manusia benar-benar telah kehilangan kemuliaan Allah di dalam dirinya. Itulah keadaan yang dialami manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kita masuk pada bagian yang berikutnya, arti dosa. Dosa adalah pelanggaran manusia terhadap Allah dan firman-Nya. Kata pelanggaran mengindikasikan kepada kita bahwa dosa selalu berhubungan dengan ketidaktaatan manusia terhadap Allah dan firman-Nya. Kita masuk pada bagian yang selanjutnya, yaitu penyebab dosa. Penyebab dosa yang pertama yaitu tidak taat kepada perintah Tuhan. Di dalam kitab Kejadian 3, kita melihat bagaimana manusia pertama tidak taat pada perintah Tuhan. Ketika Tuhan melarang mereka untuk memakan buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka lebih mengikuti perkataan iblis yang menggoda mereka daripada taat mengikuti perintah Tuhan yang melarang mereka untuk memakan buah tersebut. Ketidaktaatan inilah yang pada akhirnya membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Penyebab dosa yang selanjutnya yaitu meragukan firman Tuhan. Meragukan firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi orang yang percaya. Karena ketika manusia ragu akan kebenaran firman Tuhan, manusia akan jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan adalah kebenaran. Di luar firman Tuhan tidak ada kebenaran. Oleh karena itu, setiap orang percaya tidak boleh meragukan firman Tuhan. Namun, harus taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan taat melakukan firman Tuhan, maka kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Oleh karenanya, kita tidak perlu lagi meragukan kebenaran firman Tuhan. Namun, dengan penuh kesadaran dan penuh keyakinan, kita harus melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Penyebab dosa yang berikutnya yaitu mengikuti godaan iblis. Iblis memiliki berbagai cara untuk menggoda manusia jatuh ke dalam dosa. Iblis sangat mengetahui apa yang menjadi kelemahan manusia. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki manusia menjadi pintu masuk bagi iblis untuk menggoda manusia jatuh ke dalam dosa. Iblis menggoda manusia melalui keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Oleh karenanya kita harus siap sedia dan berjaga-jaga dalam iman agar kita tidak jatuh dalam godaan iblis. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsanya untuk ditelannya. Penyebab dosa yang selanjutnya yaitu menuruti hawa nafsu. Di dalam kitab Kejadian 3 kita belajar bahwa ketika manusia menuruti hawa nafsunya untuk menjadi serupa dengan Allah, ketika manusia lebih mengikuti hawa nafsunya untuk merasakan atau menikmati buah pengetahuan pohon yang baik dan jahat itu, maka akhirnya mereka kehilangan kemuliaan Allah dan jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kita masuk pada bagian yang selanjutnya, akibat dosa. Akibat dosa yang pertama yaitu kematian secara jasmani. Kejadian 3 ayat 19 berkata, "Engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Setiap manusia pasti akan mengalami kematian secara jasmani. Tidak ada satu manusia pun yang dapat hidup kekal di dunia ini. Karena upah dosa ialah maut. Akibat dosa yang selanjutnya yaitu terpisah dari Allah. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24, kemudian Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24 berkata, "Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu
Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Akibat dosa, manusia tidak lagi dapat bertemu Allah secara langsung, tidak lagi bisa berkomunikasi secara tatap muka. Manusia terpisah jauh dari Allah, karena Allah adalah kudus dan manusia berdosa. Satu-satunya cara yang dapat menghubungkan kita kembali dengan Allah, yaitu dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, yang mengampuni dosa kita. Dengan menerima Yesus, maka hubungan kita dengan Allah akan dipulihkan, dan kita tidak akan terpisah dari Allah, karena Allah ada bersama-sama dengan kita, melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus di dalam diri kita. Akibat dosa yang selanjutnya yaitu penderitaan, terdapat dalam Kejadian 3 ayat 16-17. Kejadian 3 ayat 16-17 berkata, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Akibat dosa, penderitaan akhirnya menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Manusia yang tadinya hidup dalam sukacita, hidup dalam kemudahan, akhirnya manusia harus mengalami penderitaan akibat dosa yang mereka perbuat. Perempuan mengalami penderitaan ketika akan melahirkan, dan laki-laki mengalami penderitaan ketika harus menafkahi keluarganya. Bukan hanya dalam hal tersebut, manusia juga mengalami berbagai penderitaan dalam sepanjang hidupnya. Bahkan dari kelahiran hingga kematiannya, manusia selalu dibayang-bayangi oleh penderitaan di dalam hidup ini. Sebagai manusia, kita harus siap menghadapi penderitaan sebagai konsekuensi atas dosa yang sudah kita lakukan. Akibat dosa yang selanjutnya yaitu kehilangan kemuliaan Allah, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23. Sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah berarti kita kehilangan sifat-sifat ilahi yang ada di dalam diri manusia sebelum manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa yang selanjutnya yaitu manusia diperhamba oleh dosa, terdapat dalam Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba berarti manusia takluk, manusia terikat kepada dosa. Untuk memutuskan keterikatan manusia dengan dosa, maka setiap orang harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang mengampuni setiap dosa dan kesalahannya, yang membebaskannya dari kutuk dosa. Akibat dosa yang selanjutnya yaitu kebinasaan kekal, terdapat dalam Roma pasal 6 ayat 23 dan Wahyu 21 ayat 8. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Kemudian dalam Wahyu 21 ayat 8 berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kebinasaan kekal berarti setiap orang yang berbuat dosa, setiap orang yang tidak mentaati firman Tuhan, setiap orang yang tidak bertobat dari kelakuannya yang jahat, setiap orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia akan mengalami upah dosa yaitu maut, kebinasaan kekal dalam api kekekalan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sebagai manusia yang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kiranya kita dapat memberikan diri kita diperdamaikan dengan Allah. Dan biarlah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita meninggalkan segala dosa kita. Dan biarlah kita menerima penebusan dosa
yang disediakan oleh Allah bagi kita melalui Yesus Kristus, dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, berarti kita memulihkan hubungan kita yang sudah rusak dengan Allah. Dan melalui pembaharuan hubungan ini, maka kita akan dipulihkan. Kita akan menjadi manusia baru, manusia yang melakukan kehendak Allah, manusia yang beralih dari maut kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Engkau berikan bagi kami untuk belajar. Biarlah kami boleh menyadari ya Tuhan melalui pelajaran ini setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami mau mengakui setiap kelemahan kami, dan biarlah kami memberikan diri kami ya Tuhan untuk dipulihkan dengan menerima Yesus sebagai Tuhan yang sudah datang untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah ya Tuhan kami disucikan, dikuduskan dari segala dosa kami, dan biarlah kami boleh dipulihkan menjadi manusia yang baru, manusia yang hidup dalam kekudusan, manusia yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah setiap hari kami mampu menghasilkan buah-buah rohani, buah-buah kasih Tuhan kepada sesama kami, dan biarlah kami dapat memancarkan kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri pelajaran hari ini. Amin. Di akhir pelajaran ini ada 3 kuis pendalaman Alkitab yang akan kita kerjakan. Yang pertama, menurut Roma pasal 3 ayat 23 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, apakah yang dimaksud dengan dosa? Apa akibat dosa bagi manusia? Yang kedua, jelaskan apa perbedaan perkataan Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 16-17 dengan perkataan iblis dalam Kejadian 3 ayat 1, 4, dan 5 saat menggoda manusia. Yang ketiga, apakah hukuman yang diterima ular, Adam dan Hawa setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Kejadian 3 ayat 1-24. Uraikan masing-masing hukuman yang diterima oleh ular, Adam dan Hawa dengan lengkap dan jelas. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.